warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi pada makhluk hidup. Tepatnya pada pertemuan kali ini adalah klasifikasi pada hewan, ya, yaitu hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang dan hewan vertebrata yang bertulang belakang, ya. Mari kita ikuti jalannya pembahasan klasifikasi pada hewan. Untuk tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan morfologi atau bentuk tubuh. Kemudian mengelompokkan hewan berdasarkan perbedaan dan persamaan yang dimiliki. Mengelompokkan hewan avertebrata berdasarkan ciri-ciri morfologi atau bentuk tubuh. Mengelompokkan hewan vertebrata berdasarkan ciri-ciri morfologi atau bentuk tubuh, ya. Tadi avertebrata, kemudian vertebrata. Kemudian membedakan hewan avertebrata dan vertebrata dari jenis-jenis hewan yang dibawa oleh siswa atau oleh saat penayangan gambar, ya. Kemudian memberikan contoh hewan masing-masing, baik hewan avertebrata maupun vertebrata. Terus terang juga termasuk peranannya dalam kehidupan di dunia, ya. Langsung saja kita mulai. Dunia hewan itu dibagi menjadi dua besar, yaitu hewan avertebrata dan vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang dan hewan bertulang belakang. Nah, ini ya. Ini kami ambil dari buku siswa IPA kelas 7 SMP bab 2, ya. Kerajaan hewan atau Kingdom Animalia, ya. Ini dibagi dua, invertebrata atau avertebrata ini tidak bertulang belakang, kemudian vertebrata ini yang bertulang belakang, ya. Kita bahas yang avertebrata. Hewan-hewan avertebrata itu dibagi menjadi 8 kelompok besar, yaitu di sini, ya, porifera, hewan berpori, coelenterata, hewan berungga, platyhelminthes itu cacing pipih, Nematelmintes itu cacing gilik, Annelida itu cacing berbuku-buku atau berwas-was, Mollusca itu hewan lunak, Echinodermata itu hewan berkulit duri, dan Arthropoda itu berwas-ruas, ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk gambarnya sendiri di sini ada semua, ya, lengkap, ya, dari 8-8-nya lengkap. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama, yaitu hewan berpori, ya, atau biasa disebut porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori, ya, atau lubang-lubang kecil. Hewan ini tubuhnya seperti spons, ya, habitatnya di perairan. Warna tubuhnya bermacam-macam. Ada yang merah, ada yang kuning, dan ada yang hijau, ya. Untuk contohnya sendiri, di sini ada contoh, ya, contoh hewan porifera yaitu ini Spongilla, dari kata spon, ya, ini, ya, Spongilla atau Espongia, kemudian Potherion, ya, kemudian C. skipa. Ini adalah contoh dari porifera. Kemudian ada lagi porifera yang lain, yaitu ini, ya, Euplexia aspergicum, ya, Espongia tadi di depan sudah ada, dan Cliona. Kemudian peranan porifera dalam kehidupan, ya. Beberapa jenis porifera seperti Spongia dan Hipospongia dapat digunakan sebagai spons, ya, untuk mandi, ya, dan alat gosok. Zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu coelenterata atau hewan berungga. Coelenterata adalah hewan yang berungga mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat, ya. Tubuhnya ada yang berbentuk polip dan ada yang menempel pada tempat hidupnya itu polip, dan ada yang berbentuk medusa atau bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung, ya. Contoh hewan coelenterata yaitu ubur-ubur, bunga karang, Obelia hydra
dan anemon ya. Nah, contohnya ini ya, bunga karang, B. obelia, C. hydra. Nah, ini juga anemon laut, ini hydra seperti tadi ya. Ini yang berbentuk medusa maupun polip ya. Nah, ini perbedaan medusa dan polip. Kalau polip itu menempel di dasar perairan, ini seperti ini ya. Ini contoh dari hydra. Kenapa hydra? Karena ini ada tunas. Kemudian medusa itu melayang-layang seperti ubur-ubur melayang-layang, atau orang menyebutnya plankton gitu ya. Hidup melayang-layang di air. Kemudian kita lanjutkan ke bangsa cacing ya. Kenapa cacing ini terbagi menjadi 3, masing-masing menjadi satu bagian tersendiri ya. Sehingga cacing atau vermes adalah hewan bertubuh lunak, tak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Platyhelminthes, itu cacing pipih, contohnya cacing hati, cacing pita ya. Kemudian cacing gilik, Nemathelminthes, tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen, contoh cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Kemudian cacing gelang atau Annelida, contohnya yaitu tubuhnya berruas-ruas seperti cincin, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet ya. Nah, nih kelompok yang ketiga yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes ya. Cacing yang memiliki bentuk pipih termasuk dalam kelompok cacing pipih atau Platyhelminthes. Contohnya cacing pita dan cacing hati. Ini gambarnya ya, cacing pita berbentuk seperti pita. Kemudian ini ya, cacing hati ya, bentuk mirip hati. Kita masuk ke kelompok yang keempat, yaitu cacing gilik atau Nemathelminthes. Cacing yang berbentuk bulat panjang tidak bersegmen dikelompokkan ke dalam cacing gilik atau Nemathelminthes. Contohnya cacing perut, cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang. Nah, ini cacing perut. Nah, ini ya contoh-contohnya ya, cacing kremi, cacing tambang ya. Kemudian kelompok yang kelima yaitu cacing gelang atau Annelida. Cacing yang tubuhnya bulat panjang dan berwas-was dimasukkan ke dalam kelompok cacing gelang atau Annelida. Contohnya cacing tanah, pacet, lintah ya. Nah, ini ada pacet, ada lintah, masuk ke dalam Annelida, cacing gelang ya. Nah, ini kelompok tadi, kelompok cacing-cacing tadi ya. Kalau dijadikan satu seperti ini, mulai dari cacing hati sampai pacet ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang keenam, yaitu moluska atau hewan lunak. Moluska adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Jenis moluska ada yang memiliki cangkang, berfungsi untuk melindungi tubuh, habitatnya di darat dan di air. Contoh moluska yaitu cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis ya. Moluska sendiri dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 berdasarkan ini ya, kakinya ya. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Pelecypoda berkaki pipih ya. Disebut juga Lamella branchiata karena insangnya berlapis-lapis. Contohnya yang termasuk Pelecypoda adalah ini ya, kerang ya. Kerang gambarnya ini ya. Kerang mutiara, kerang darah, kerang hijau, dan sebagainya. Kerang ini ya masih sama. Ini adalah contoh kerang mutiara, ini pengambilan mutiaranya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Gastropoda. Dari kata gastro, perut, berarti kakinya ada di perut. Menggunakan perutnya untuk berjalan. Contohnya siput, bekicot ya. Bekicot dan siput. Ini sering kita jumpai dia di kehidupan sehari-hari juga banyak ya. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu Cephalopoda, kaki di kepala. Dari kata cepal, itu kepala. Sehingga apa? Kaki melekat di kepala. Contohnya cumi-cumi, gurita, dan sotong ya. Ini contohnya cumi-cumi, gurita, sotong ya.
Sekarang kita masuk ke kelompok yang ketujuh, yaitu Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Dari kata echin artinya duri ya. Ada lempengan zat kapur atau zat kiting yang keras. Tubuh simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Ada 5 kelas, yaitu Asteroidea, contohnya bintang laut, Echinoidea, yaitu landak laut, bulu babi, Opiroidea, yaitu bintang laut, Crinoidea, itu lilia laut, dan Holoturoidea atau teripang laut ya. Jadi Echinodermata sendiri itu dibagi menjadi 5 kelas ya. Ini tadi. Sekarang kita lanjutkan. Oh, gambarnya dulu ya. Gambar-gambar dari ini ya, dari kelas dari Echinodermata. Bulu babi ya, lilia laut, bintang laut, bintang mengular, teripang atau timun laut ya. Ini juga sama, bintang laut, landak laut. Landak laut dengan bulu babi dengan dolar itu sama ya. Kemudian lilia laut dan teripang ya, sama dengan gambar di atasnya. Nah, sekarang kita masuk kelas yang terakhir, yaitu Arthropoda. Dari kata arthros artinya apa? Berbuku-buku ya, atau beruas-uas ya. Tubuh dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuh terbungkus zat kiting yang keras. Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset, yaitu mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi 6. Arthropoda dikelompokkan ke dalam 4 kelas. Nah, kelas yang pertama yaitu Insecta atau kelasnya serangga. Cirinya apa? Tubuh atau kepala, tubuh itu terdiri atas kepala, torak, dan abdomen ya. Kepala, dada, dan perut, atau bahasa Indonesianya itu ya, kepala, dada, perut, atau caput, torak, dan abdomen. Mempunyai 1 pasang antena. Kaki berjumlah 3 pasang, sehingga disebut hexapoda. Contohnya adalah belalang, lebah, kumbang, kupu-kupu ya. Nah, ini gambarnya belalang, kumbang, kupu-kupu. Ini termasuk Insecta atau serangga. Berjumlah kakinya 3 pasang. Kemudian kelas yang kedua yaitu Crustacea atau bangsa udang-udangan. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada menjadi 1 atau biasa disebut dengan cephalothora. Jadi kepala dengan dada jadi 1, cephalothora, dan perut atau abdomen. Mempunyai 2 pasang antena, mempunyai 4 pasang kaki jalan yang terletak di abdomen di perut, dan 1 pasang berubah menjadi penjepit. Contohnya yaitu udang, kepiting, rajungan ya. Gambarnya ini udang, kepiting, rajungan ya. Ini ya. Sekarang kita masuk ke kelas yang ketiga, yaitu kelas Arachnoidea atau kelas laba-laba. Ini cirinya hampir sama dengan yang kedua tadi ya. Tubuhnya kepala, dada menjadi 1 sehingga disebut cephalothora, dan perut ya. Jadi terbagi menjadi 2 bagian, kepala dan dada menyatu, dan perut atau abdomen. Tidak mempunyai antena. Kaki berjumlah 4 pasang. Contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak ya. Ini gambarnya. Nah, ini kutu ya, kutu rambut, kalajengking, laba-laba, caplak ya. Sekarang kita masuk ke kelas yang keempat, yaitu Myriapoda atau lipan. Tubuh terdiri atas caput dan abdomen, yaitu kepala dan perut. Gepeng beruas-uas. Tiap ruas ada 1 pasang kaki, mempunyai 1 pasang antena. Contohnya apa? Kelabang, kaki 1000 ya. Tiap ruas ada 1 pasang kaki. Dan kaki 1000, apakah benar kakinya 1000? Nah, bisa dibuktikan. Kalau perlu bisa dihitung sendiri ya. Nih, setiap ruas ada 1 pasang kaki. Inilah rangkuman dari beberapa hewan invertebrata ya, dari mulai Porifera, Coelenterata, Hermes, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. Masing-masing ada habitat, ada tubuh, kemudian ada pencernaan, ada reproduksi, dan ada saraf. Mohon untuk dipelajari sendiri ya.
Kemudian akan kami lanjutkan ke hewan yang vertebrata ya. Hewan vertebrata sendiri dibagi menjadi 5 golongan, yaitu Pisces, Amphibia atau katak, Reptilia atau melata, Aves atau bangsa burung, dan Mamalia atau menyusui ya. Kita bahas langsung saja. Nah, untuk contoh hewannya ini ya, ikan, katak, reptil, kemudian Aves, kemudian Mamalia. Nah, ini bisa di per kelasnya diberi contoh ya. Pisces, Amfibi, reptil, Aves, Mamalia ya. Untuk ciri bersisik tidak bersisiknya adalah ini ya. Bersisik, berambut, berlendir, berbulu. Nah, kita bahas yang pertama yaitu Pisces atau ikan. Pisces yaitu bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Suhu tubuhnya berubah-ubah menyesuaikan suhu lingkungan. Tubuh streamline atau langsing agar dapat bergerak dengan cepat di air. Sirip untuk berenang dan menjaga keseimbangan tubuh. Fertilisasi eksternal ya di luar tubuh, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Ini contohnya adalah hiu, pari, badut ya, kan badut maksudnya. Yang kedua yaitu amfibi atau katak. Contohnya cirinya adalah poikiloterm, berdarah dingin ya. Suhu tubuhnya berubah. Berdarah dingin itu artinya apa? Suhu tubuhnya berubah-ubah menyesuaikan suhu lingkungan. Hidup di dua alam, darat dan air, sehingga disebut binatang amfibi. Kulit tipis tertutup lendir, biasanya ini untuk membantu pernafasan. Fertilisasi eksternal sama dengan ikan tadi, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Ini contohnya adalah katak hijau, bangkong, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah reptilia atau melata. Ini cirinya adalah poikiloterm, masih berdarah dingin ya. Suhu tubuhnya berubah-ubah menyesuaikan suhu lingkungan. Berjalan merayap atau melata, fertilisasi internal. Nah, ini kemajuannya, fertilisasinya sudah di dalam tubuh. Contohnya adalah kura-kura buaya. Ya. Kemudian Aves atau bangsa burung. Nah, ini berbeda lagi. Kalau tadi semuanya berdarah dingin, ini sudah berdarah panas. Artinya apa? Suhu tubuhnya tidak tergantung pada suhu lingkungan atau homoioterm. Tubuh tertutup bulu, fertilisasi internal, mempunyai kelenjar minyak yang berfungsi melumasi bulu sehingga tidak basah saat berenang di air. Contohnya adalah ayam, cendrawasih, burung kakak tua, dan sebagainya. Yang kelima yaitu Mamalia atau menyusui. Cirinya berarti punya apa? Kelenjar mamai atau kelenjar susu. Ini homoioterm atau berdarah panas. Suhu tubuhnya tidak tergantung pada suhu lingkungan, berambut, memiliki kelenjar mamai ya atau susu, fertilisasi internal, melahirkan, menyusui, bernafas dengan paru-paru. Contohnya manusia, kelinci, ya, sapi, kerbau, dan sebagainya. Nah, untuk peranan vertebrata sendiri dalam kehidupan adalah vertebrata banyak dimanfaatkan manusia dalam berbagai hal, diantaranya untuk bahan makanan, misalnya daging, kemudian telur, kemudian susu ya. Bahan baku industri tekstil, misalnya pemanfaatan bulu rambut domba untuk dijadikan baju atau kain wol dan sebagainya. Objek penelitian, misalnya hewan mamalia digunakan untuk kelinci percobaan, hewan peliharaan, contohnya anjing, kucing, kelinci, burung, harimau, dan sebagainya ya. Alat transportasi, misalnya kuda, kerbau, sapi. Nah, ini contohnya peranan vertebrata di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian beberapa spesies dari vertebrata ada yang merugikan manusia, misalnya tikus, babi hutan ya, merusak lahan pertanian ya. Tikus dan babi hutan dapat menjadi hama karena merusak dan memakan tanaman pertanian. Nah, ini kemudian petani berlomba-lomba untuk membasminya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Klasifikasi pada hewan itu tujuannya
untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari hewan. Klasifikasi pada hewan sendiri didasarkan pada persamaan dan perbedaan yang pertama. Yang kedua, ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Kemudian yang ketiga, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Itu tadi klasifikasi pada hewan. Demikian tadi pembelajaran mengenai klasifikasi pada hewan ya. Mohon untuk dipelajari dan juga mohon maaf jika dalam penyampaian saya salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.